sahabat-sahabat semua, kita ketemu lagi hari ini dan kita akan berbicara satu hal yang amat sangat penting buat kita semua ketahui, yaitu tentang makanan. Apa yang baiknya kita makan dan apa yang baiknya kita hindari untuk kita makan. Tahukah Anda bahwa di dalam sistem pencernaan kita ada yang dikenal sebagai second brain atau otak kedua? Ya benar, itu otak kedua, karena sepanjang dari kerongkongan sampai ke usus besar ternyata terdapat kurang lebih sekitar 100 juta sel syaraf yang semua itu amat sangat berpengaruh terhadap sistem pencernaan di tubuh kita. Ada satu penemuan yang disebut sebagai the brain gut connection, yaitu suatu penemuan yang dikembangkan oleh Johns Hopkins Medicine yang berpusat di Baltimore, Washington DC. Fakta ini dengan amat sangat jelas membuktikan bahwa makanan bukan hanya tentang rasa yang kita rasakan di otak dan juga di mulut kita, tetapi amat sangat erat hubungannya dengan kesehatan tubuh, dalam arti kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Jadi, marilah kita mulai sekarang bukan hanya memakan dari sesuatu yang kita ingin rasakan masuk ke mulut atau dipikir enak, tetapi yang benar-benar berguna dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena apa yang masuk ke mulut itu akan menentukan masa depan kesehatan kita. Nah, kalau kita sudah tahu begitu pentingnya apa yang masuk ke dalam mulut kita, maka tentunya kita harus benar-benar mulai memperhatikan satu, lebih selektif dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal kedua, makanan bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga mengisi hidup kita. Dan dalam hal ini, hanya orang-orang yang benar-benar paham atau memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kesehatan yang bisa memahami dan bisa mengambil keputusan yang penting sekali dalam hal makanan. Dan Anda sudah mulai terganggu kan dengan apa yang saya jelaskan baru saja? Oke, tidak masalah. Coba kita tonton sampai habis. Dalam hal ini, saya mengelompokkan ada 5 jenis makanan yang sebaiknya kita hindari atau paling tidak kita kurangilah konsumsinya agar kita menjadi lebih sehat. Tentu kita inginkan kita hidup sehat, kita panjang usia, kita bahagia. Tentu semua inginkan untuk panjang usia. Setiap ulang tahun juga kita selalu didoakan agar kita panjang umur. Benar kan? Yang pertama adalah makanan atau minuman yang manis. Manis berarti mengandung gula yang cukup dominan. Dan dalam hal ini contohnya adalah kalau kita kebiasaan minum teh manis, kopi manis, sirup apalagi ya. Dan juga minuman-minuman berenergi, kalengan-kalengan itu ya, dan segala macam yang saya tidak mau sebut mereknya apa. Makanan manis atau minuman manis memang selalu menggoda dan setiap orang termasuk saya sebenarnya juga suka minuman yang manis-manis. Yang manis-manis saya selalu juga suka. Tetapi ternyata gula tinggi menyebabkan lonjakan gula darah, resiko diabetes, obesitas, dan juga diabetes tipe 2. Dalam hal ini karena faktor genetik, usia, gaya hidup, dan juga berat badan yang berlebihan. Dan ternyata
hal itu bisa menjalar kepada sakit jantung. Satu studi dari Harvard University menunjukkan bahwa makanan dan minuman manis-manis atau yang mengandung gula tinggi, hal itu erat hubungannya dengan penyakit jantung dan juga metabolik pada usia lanjut. Yang kedua adalah processed food atau yang disebut makanan olahan. Termasuk di dalamnya adalah daging olahan. Misal ya, nugget, sosis, bacon, ham, dan segala jenisnya itu. Mie instan, kornet juga ya, terus biskuit dan segala jenis minuman kemasan. Ya memang semua itu adalah makanan atau minuman yang semua mengakui itu enak. Dan saya yakin hampir semua orang menyukainya. Oleh karena itu, kalau belum bisa menghindari, ya kurangilah mulai sekarang. Yang ketiga adalah fried food atau gorengan-gorengan. Yang disebut fried food tentunya adalah segala macam makanan yang diproses melalui penggorengan, digoreng menggunakan minyak. Karena di Indonesia terkenal sekali menjadi konsumen minyak paling tinggi kedua atau ketiga di dunia. Kita ingat ya, kita makan bayam aja, ada di satu tempat yang menjual bayam goreng, buncis goreng. Jadi sayuran aja ya, sayuran daun gini aja digoreng. Bayang ya, bagaimana konsumsi gorengan yang masuk ke dalam tubuh kita begitu besar. Apalagi kalau kita membeli gorengan-gorengan yang tidak jelas asalnya, mereka berapa lama menggunakan minyak itu dan berapa lama menggunakan minyak yang gak ganti-ganti itu, dan minyak itu termasuk trans fat dan akan menaikkan LDL atau kolesterol jahat yang amat sangat berpengaruh di dalam kesehatan tubuh kita. Yang keempat adalah white carbohydrate atau makanan yang dibuat dari tepung terigu. Ya, tentu kita semuanya suka kan dengan mie atau noodle dan juga roti-rotian. Nah, semua itu adalah satu makanan yang enak dan populer sekali di sekitar kita. Dan hal itu ternyata di dunia dikenal apa yang disebut three white poison. Yang paling tinggi derajat bahayanya adalah gula. Yang kedua adalah tepung terigu, dan yang terakhir adalah garam. Jadi yang paling harus kita hindari adalah gula nomor 1. Dan yang kedua tepung terigu. Dan itu ternyata jelek. Jadi kalau kita harus memilih, ya pilih bukan dari tepung terigu. Banyak kan yang masih dibuat dari tepung beras, tapioka, atau saya hobi sekali makan ubi merah, ubi rambat, dan juga singkong. Yang kelima atau yang terakhir adalah makanan tinggi sodium. Dalam hal ini, ibu-ibu rumah tangga di mana-mana sudah amat sangat paham, dan mereka pada umumnya sudah menghindari menggunakan bumbu masak atau kita di Indonesia mengenalnya micin atau MSG yang disebut monosodium glutamate. Dan ternyata itu semuanya memang sudah dihindari. Tetapi orang banyak yang masih mencari jalan lain agar masakannya tetap lebih enak, maka menggunakan yang disebut kaldu-kalduan. Banyak merek-merek yang ada di pasaran yang tentu ibu-ibu terutama banyak yang mengenal dan menggunakan hal itu. Segala macam kaldu-kalduan, ada jual kaldu sapi, ada kaldu ayam, kaldu jamur, dan segala macam kaldu-kalduan itu, dan segala macam perasa, pewarna. Ini adalah sesuatu yang amat sangat tidak sehat. Saya
banyak sekali melihat bahwa makanan untuk anak-anak kecil ya, saya nggak menyebut mereknya ya, hal itu juga banyak sekali mengandung pewarna, banyak mengandung pengawet, banyak mengandung perasa buatan, dan semua itu amat sangat tidak sehat bagi anak-anak kita loh. Dan saya menyarankan ibu-ibu terutama pada saat memilih satu makanan, begitu di ingredientnya atau komposisi makanannya itu ternyata banyak yang kita nggak mengenalnya, nama kimianya dibuat lebih kompleks sehingga kita tidak mengenalnya dan merasa hal itu tetap sehat dan oke-oke saja. Nah, hal itulah yang saya bisa sharing pada hari ini karena saya ingin dan amat sangat berniat untuk memberikan kontribusi masyarakat Indonesia harus sehat. Jangan sampai kita baru memikirkan kesehatan setelah kita sakit. Tentu ya, mengobati bisa saja, tetapi siapapun juga pada saat kita sudah lama sakit, hospitalized di rumah sakit berhari-hari, pada saat kita recover, kita sembuh, banyak kelemahan-kelemahan tubuh yang masih terbawa, tidak bisa pulih sebagaimana mestinya sebelum sakit. Oleh karena itu, hindari, jangan sampai sakit. Mikir dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, jangan yang kita ingin, tetapi yang diperlukan oleh tubuh kita. Dan semoga apa yang saya sharing pada hari ini menjadi satu pencerahan tambahan buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, agar Indonesia yang kita cintai ini tetap sehat. Nah, saya mengingatkan bagi yang belum pernah subscribe, please klik subscribe. Subscribe itu nggak bayar, gratis. Tapi dengan Anda subscribe, maka setiap edisi video akan langsung masuk ke HP Anda. Dan bagi yang sudah subscribe, ya silahkan klik like kalau video ini berguna, dan silahkan share kepada segenap keluarga, teman-teman alumni, dan banyak grup-grup WhatsApp Anda agar video pendek ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Anda juga boleh menulis makanan apa sih yang bagi Anda amat sangat sulit untuk menghindarinya. Tulis di kolom komen agar kita semuanya bisa belajar dan nanti akan saya jawab. Saya Gandhi Budiman dari GB Empowering. Sampai jumpa.